Itu saya dapat telepon dari Ustadz Zaini, dipanggil Buya katanya. Waktu itu hari Senin. Oh, saya bilang, oke, saya langsung meluncur ke sana. Jalanan Jakarta dulu tahun 81 belum macet. Iya. Jadi sebelumnya saya melihat satu majalah bahwa ada satu orang Tionghoa masuk Islam. Saya juga kepengen masuk Islam, tapi saya nggak tahu jalannya bagaimana. Begitu saya baca majalah itu, saya coba datangi Al-Azhar. Saya datangi Al-Azhar, saya ketemu dengan sekretaris Al-Azhar, yaitu Ustadz Zaini. Lalu Ustadz Zaini membawa saya ke sebelah Al-Azhar di Jalan Sisingamangaraja, ke rumah di Jalan Raden Patah 3 nomor 1. Saya tanya, rumah siapa? Ini rumah ketua Al-Azhar, yaitu Buya Hamka. Oh iya, saya bilang ini orang hebat. Masa mau ketemuin saya? Iya, nggak apa-apa. Ini karena setiap orang yang mau masuk Islam harus lapor ke Buya Hamka. Oke, ketemu Buya. Terus Buya tanya, kenapa nak? Saya bilang, saya mau masuk Islam. Oh ya, tunggu sebentar. Terus beliau pakai baju rapi, langsung siap, kamu masuk Islam sekarang. Lah, saya bilang saya belum bisa. Nanti dulu, saya harus belajar. Dia tanya, belajar apa? Iya, baca-baca juga. Oh, itu cukup 2 kalimat syahadat. Saya bilang, saya pelajarin dulu ya Buya, besok saya kembali lagi. Oh, nggak bisa, kamu harus hari ini. Loh, kenapa begini? Kok maksa ya Buya? Saya bilang gitu. Lalu Buya bilang gini, nah bukan saya maksa. Ini tanggung jawab saya. Kalau kamu sudah niat dan kamu harus laksanakan. Di Islam tuh begitu. Sebab kalau tidak, begitu kamu pulang, besok pagi kamu belum kembali, kamu dapat musibah, kamu meninggal, dan sebagai meninggal non-muslim, meninggal kafir, dosanya di Buya katanya. Oh, saya bilang, realistis juga. Tapi saya bilang, saya kan belum bisa. Udah, ikutin saya. Katanya. Nah, akhirnya dia suruh ikutin, kita baca 2 kalimat syahadat, ya, terus langsung beliau bilang, oke, kamu jadi muslim. Saya kaget juga, oh cepat prosesnya, ya. Dan saya kasih tugas kamu, tolong berdakwah di kalangan teman-teman Tionghoa, ajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Saya bilang, maksud Buya, itu pesan pertama beliau kepada Pak Yusuf ketika sudah menjadi mualaf ya? Iya, dan belum dikasih nama Hamka itu. Belum ya? Belum, jadi dia bilang, kamu harus bawa teman-teman Tionghoamu kembali ke agama leluhur mereka. Saya bilang, kenapa? Itu agama leluhur mereka sebenarnya Islam dulu. Sebelum komunis masuk di Cina itu, memegang kekuasaan, itu banyak orang-orang Cina yang Muslim. Itu terutama di Xinjiang, di Uighur itu Muslim semua. Tetapi diberangus waktu komunis masuk di sana, jadi mereka dibuat tidak ada agama. Nah, jadi dia bilang, kamu harus tahu bahwa di hadis Nabi ada, kalau nggak salah, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa ada begitu? Karena Rasulullah sudah pergi ke negeri Cina sebelum berkeliling dunia kemana-mana gitu. Dan Islam belum tersebar di mana-mana, makanya ada di hadisnya, tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Jadi dia bilang kembali ke agama leluhur, yaitu agamanya Islam. Itu kira-kira yang Buya pesan. Luar biasa sekali ya pengalaman Pak Yusuf Hamka bersama Buya Hamka, dan beliau sendiri diangkat menjadi anak angkatnya ya Pak. Belakangan setelah 3 bulan saya masuk Islam, saya waktu itu lagi, saya kebenaran waktu saya muda, saya sudah berorganisasi, saya jadi pengurus Kadin Jaya. Waktu itu saya ketua Departemen Kehutanan ditunjuk oleh teman-teman. Lalu saya lagi kursus BP7, kalau nggak salah sekarang BPIP kalau nggak salah ya, Badan Penghayatan Pancasila gitu ya. Saya lagi kuliah, tahu-tahu dulu itu telepon di mobil itu mesti dari PT Inti punya tuh, saya ingat. Itu saya dapat telepon dari Ustadz Zaini, dipanggil Buya katanya. Waktu itu hari Senin. Oh, saya bilang, oke, saya langsung meluncur ke sana. Jalanan Jakarta dulu tahun 81 belum macet. Enak gitu ke sana. Nah, terus saya datang ke sana, Buya bilang, saya akan buat syukuran buat kamu. Hari Kamis malam Jumat, tolong kamu hadir. Syukuran apa Buya? Datang aja pokoknya. Nah, tahu-tahu saya datang di situ udah
kayak pesta kok banyak amat, saya lihat yang undangan-undangan hadir, saya nggak tahu apa. Nah, tetapi setelah acara dimulai saya tahu bahwa Buya ingin saya menyebarkan dakwah Islam lebih giat dan lebih masif, karena beliau melihat potensi untuk mengharumkan nama Islam dan mengajak teman-teman yang non-Islam untuk kembali ke Islam. Nah, akhirnya di situ saya diangkat anak menjadi anak ideologisnya Buya dan diberikan cincin dan diizinkan memakai nama Hamka. Jadi nama saya biasa jadi Yusuf Hamka itu. Luar biasa sekali kisahnya. Jadi itu nggak dibilangin dulu ya Pak, tiba-tiba aja. Betul. Pokoknya datang hari Kamis malam Jumat, datang aja gitu. Betul, dan ini sesuatu berkah buat saya memakai nama besar itu, karena beliau hari itu ketua MUI dan tokoh yang disegani, itu jadi tokoh panutan, dan saya dikasih nama itu padahal saya ini dulu anak jalanan. Ini sesuatu beban yang sangat berat, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa membuktikan walaupun saya tidak menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dengan fasih seperti beliau, tetapi saya mengharumkan nama Islam dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi dengan cara memberikan sadaqah, memberikan pembuatan masjid-masjid yang kita buat, ya alhamdulillah sekarang udah tahun ini insya Allah udah 5. Insya Allah 5 ya Pak. Masjid Oriental Look. Betul. Ya. Gini, kalau kita berjanji bahwa misalnya saya utang sama Bapak. Saya janji besok saya harus lunaskan. Besok saya harus lunaskan, bener. Walaupun saya harus jual barang kesayangan saya untuk bayar utang Bapak. Kalaupun sampai udah barang kesayangan nggak ada, saya tidak boleh menghilang. Saya datang ke Bapak, Pak saya bayar dulu sebagian, nanti sebagiannya lagi tolong kasih hari. Jangan menghindar. Once you menghindar, berarti you ingkar janji. Tetapi hadapi, tapi tidak boleh dusta. Tahu-tahu you mesti punya uang, tapi memang niat nggak mau bayar. Nah ini repotnya, kalau niat nggak mau bayar udah ini karakter yang jelek, kan. Nah cuman kadang-kala ada, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang dan kita berjanji akan saya berikan terus gitu. Tetapi kalau orang itu juga tidak memanfaatkan pemberian kita, dia manfaatkan untuk sesuatu yang tidak tepat. Misalnya, oh saya nanti bagi kamu rezeki setiap bulan 1 juta gitu. Terus dipakai buat narkoba, buat minum-minuman keras, buat judi. Ya kita nggak mau, kalau perlu yang sudah kita kasih kita tarik lagi. Kalau buat begitu kan tidak bermanfaat. Kita menjerumuskan orang. Lebih baik kasih kepada orang yang mau memanfaatkan dengan baik. Dan bahkan saya selalu tanpa ini, melalui staf-staf saya, kalau ada yang minta bantuan untuk sekolah, saya minta dia bantukan. Tetapi saya bilang sistemnya utang, bayarnya kapan saja. Sebenarnya saya setengah ngasih, tapi bayarnya kapan saja. Kalau dia ada niat bayar, besok-besok kita bantuin lagi keluarganya. Kalau dia sudah makmur terus dia nggak niat bayar, ya sudah lupakan saja. Tapi kita kagak bantuin dia lagi, kita bantuin yang lain aja gitu. Tapi kalau dia bayar, uang yang ada dari dia bukan kembali ke saya. Saya bilangin staf saya untuk dimanfaatkan lagi untuk orang-orang lain lagi tambah banyak gitu. Luar biasa. Jadi di balik apa namanya, pemberian Bapak nggak cuma ngasih saja, tapi Bapak juga mendidik orang yang Bapak kasih pada dasarnya ya Pak. Dan mengawasi pemanfaatannya, karena kalau nggak mengawasi pemanfaatannya, kita jadi orang bodoh. Karena kalau kita kasih buat orang konsumtif, kalau dia buat lapar buat makan, kita senang hati. Kalau kita kasih, besok dia pulang, dia beli sepatu mewah, beli jam tangan mewah, motor. Itu kan jadi naik motor gede terus gebukin rakyat. Itu kan repot, itu nggak boleh. Benar. Jadi ini yang menarik. Kadang-kadang mungkin pemikiran beberapa orang ini agak nggak bisa menangkap ya Pak Yusuf. Jadi ketika Pak bayarin saya sekolah, oke, kamu hutang ya, kamu boleh bayar kapanpun. Nah, buat kami yang seperti saya pribadi deh Pak, kalau saya menggunakan sistem itu kan bisa aja dia nggak balik Pak, gitu. Maksudnya nggak dia balikin, kan pasti ada gitu. Pasti, dan kita tahu, kita sebenarnya udah setengah ngasih.
Cuman kita berusaha mendidik supaya dia ada sense of belonging, rasa tanggung jawab, oh bahwa dia ada ini. Tapi kita suruh pantau orang-orang kita, benar nggak pemanfaatnya untuk biaya sekolah, biaya makan itu ya. Itu Bapak berarti punya tim sendiri untuk memantau kegiatan itu? Jadi kita memonitor, melihat, kalau dia amanah dan jujur, insya Allah kita tambah lagi, sesuai hadis Nabi kan. Syukurlah nikmatku, niscaya engkau akan kutambah. Bilang kau kufur dan lupa, kita kagak bantuin lagi kan gitu.